هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. نراكم كمان في هذه المنصة الإلكترونية التي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الحضور الكرام، دعوني أن أنتهز هذه الفرصة لنتحدث معكم لنتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفقرة عن كتابة الإنشاء في ضوء الفقرة الوصفية. Ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan diskusi bersama tentang bagaimana cara menulis insya ya dengan model paragraf deskriptif ya. Ana la urid an uridil alaikum, saya tidak ingin berpanjang lebar ya, dauni an akhudakum ila hadhihi asyasha al-gaiza. Mari kita lihat bersama beberapa slide yang akan kita diskusikan, kita tampilkan ya. Ta'alau nunaqish wa nabtadi' hadzal liqa' bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topiknya adalah at-ta'aruf ila kitabat al-insya' fi dhaw'il faqr al-wasfiyah, yaitu mengenal bagaimana penulisan insya model paragraf deskriptif. Jadi kita menulis insya tapi modelnya paragraf deskriptif ya. Idza kana fi ashabi al-madhiyah, kalau minggu lalu kita sudah belajar deskriptif, kita belajar deduktif, induktif, dan campuran. Hanal mau'id, maka sekarang kita belajar tentang deskriptif. Ya. Ini merupakan bagian dari serial mata kuliah insya ya, beberapa materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah insya. Langsung saja ya, tamhid. Tamhid itu merupakan bedanya dengan mukaddimah. Kalau tamhid itu pembahasannya umum luas ya, sedangkan kalau mukaddimah itu selalu disusul oleh bab-bab sebelumnya yang terstruktur ya. Sebagai mukaddimah ya, rahma annal faqara tatasyabah fi tarkibihal am illa annahu takhtalif min nahiyatin naw' awil muhtawa. Jika kita perhatikan secara seksama ya, paragraf itu hampir serupa ya, ya itu saja yang namanya paragraf ya. Dari susunannya ya seperti itu. Nah, akan tetapi ada satu hal yang membedakan, yaitu min nahiyatin naw' awil muhtawa. Jenis paragraf itu dan konten yang terkandung atau isi yang terkandung dalam paragraf itulah yang membedakan ya. Wa ba'dul kutub wal maraji' allati tusyir li hadhil juz'iyyah bismi turuq at-taqwil wal faqr. Kalau kita ingin berbicara lebih dalam tentang perbedaan paragraf, lah itu ada beberapa referensi yang dikenal dengan nama paragraph development method. Jadi metode pengembangan paragraf itu ada beberapa referensi yang terkait itu ya. Selanjutnya adalah muqaddimah. Lah ini mulai muqaddimah tentang yang kaitannya dengan mata kuliah kita ya, topik kita. Pertanyaannya, kita mulai dari pertanyaan ya. Apakah kita pernah diminta ya untuk menulis tentang sesuatu? Sesuatu apa saja? Misalnya gambaran tentang situasi rumah, gambaran tentang sosok guru atau yang lainnya. Nah, jika pernah, jika demikian, maka yang kita tulis tersebut termasuk dalam salah satu mengarang paragraf jenis deskriptif ya. Kalau sudah gitu, kita tahu nggak apa itu deskriptif? Nah, deskriptif itu ada beberapa macam. Nah, kita sudah tahu apa belum? Nah, mari kita diskusikan bersama. Ya. Fil bidayah, pengertiannya, apa itu paragraf deskriptif? Ya. Wahyal faqat allati tuwaddih madhar atau mashhad atau sifat syakhsin atau syai' atau makan muayyan atau hayawan atau mawdu' atau faqrah. Jadi beberapa paragraf atau paragraf yang dia mencoba untuk menguraikan sebuah fenomena atau mencoba sebuah kejadian tertentu, atau apa yang dilihatnya, penglihatan tertentu, au sifatu syai' atau karakteristik seseorang, atau sesuatu tertentu, atau tempat tertentu, atau hewan tertentu, atau topik tertentu, atau ide dan pikiran tertentu, yang sekiranya yashulu 'alal qari' ay yatakhayyal, yang memudahkan bagi pembaca paragraf itu untuk berangan-angan bahwasanya oh itu seperti itu lah maksudnya. Hal itu yang dimaksud adalah seperti itu. Nah, wal hadfu min dzalika huwa i'ta'u suratin hayya lil mawdu'. Tujuannya paragraf deskriptif ini adalah memberikan gambaran hidup tentang topik tertentu. Jika kita menceritakan tentang rumah ya, seakan-akan yang membaca cerita itu berada di dalam teks itu ya, keadaan yang waktu kita ceritakan itu. Itu tujuannya. Wal faqat al wasfiyah hiya adawatun qawiyah li kutabil khayal. Jadi ya paragraf deskriptif ini biasanya menjadi sebuah metode atau alat yang kuat bagi para penulis cerita fiksi atau
novel dan lain sebagainya. Maka inna hadhil faqrah mas'ula an tahdidil masrah wa ihbaril qissah. Jadi menceritakan tentang kejadian tertentu, cerita atau penampilan dan lain sebagainya, atau misalnya ada drama dan lain sebagainya. Nah, itu paragraf deskriptif ya. Selanjutnya khasa'is al-faqr al-wasfiyah. Kita diskusi bersama tentang karakteristik atau ciri-ciri yang terdapat pada paragraf deduktif. Tentu ini berbeda dengan yang kemarin ya, yang apa namanya, deduktif sama induktif sama campuran ya. Yang pertama adalah menggambarkan objek yang berupa perasaan, benda, tempat, dan keadaan tertentu. Ini sudah jelas ya. Bisa topiknya kita pilih tentang perasaan, benda, atau tempat, atau keadaan tertentu. Nah, yang kita ceritakan bisa dari keempat itu, atau salah satunya. Yang kedua, melibatkan panca indera manusia, seperti pengecapan, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan peradaban. Artinya, yang kita rasakan lewat mulut itu yang kita ceritakan. Apa yang kita rasakan lewat hidung, yang kita cium, itu kita ceritakan. Apa yang kita lihat, kita ceritakan. Yang kita dengar, kita ceritakan. Pilih salah satu saja. Misalnya, ketika saya datang di tempat A, itu baunya tidak enak sekali. Lah, itu yang kita tuliskan di situ kan apa yang kita cium. Nah, gitu ya. Nah, itu selanjutnya adalah mengungkapkan ciri fisik sifat objek seperti warna, ukuran, bentuk, sifat, dan objek. Atau sifat objek tertentu. Misalnya kalau kita bercerita topiknya tentang rumah, maka warna rumah itu apa, ya, bentuknya apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, yang tinggal di sana berapa, ruangannya apa saja, ada perabot apa saja. Lah, itu bisa kita ceritakan masuk dalam paragraf deskriptif ya. Menjelaskan objek detail terperinci jelas ya. Selanjutnya menggunakan kata bermakna sifat suasana. Namanya wasfun kan ada kaitannya dengan sifat ya, sudah jelas. Menggunakan kata sinonim dengan gaya emosi yang kuat. Nah, misalnya menggunakan kata-kata sinonim artinya misalnya suka ditulisnya bahagia. Lah, artinya dia lebih menekankan gaya emosi atau majas ya. Itu kalau dilihat dari perspektif penulisnya. Menggunakan majas lah sama seperti yang di atas karena untuk menceritakan sesuatu biar orang merasakan bahwasanya dia hadir di situ ya biasanya menggunakan kata-kata yang bisa membawa perasaan. Nah, biasanya itu kata-kata yang majas. Menjelaskan objek berdasarkan fisik, warna, bentuk maupun ukuran psikis secara menyeluruh sama seperti di atas ya, cuma ini lebih detail. Yang terakhir adalah dapat memuat kata ganti orang. Kalau misalnya yang kita bahas tadi objeknya tentang seseorang. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengetahui beberapa jenis paragraf deskriptif dan pola pengembangannya. Apakah paragraf deskriptif itu macamnya cuma satu? Tidak, tentu ada lainnya. Lah, apa itu kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah paragraf deskripsi atau deskriptif subjektif. Ada yang mengatakan paragraf deskripsi dan juga ada yang mengatakan paragraf deskriptif ya. Paragraf deskriptif subjektif adalah paragraf ini menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Jadi kita menceritakan sesuatu tapi versi kita ceritanya ya. Artinya kita tambahi, kita kurangi dan lain sebagainya. Akhirnya terkesannya tidak seperti apa adanya. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah paragraf deskripsi objektif. Itu lawan katanya subjektif. Nah, bedanya paragraf ini menggambarkan objek dengan apa adanya ya atau sebenarnya. Nah, tanpa perlu pengembangan kosakata yang menjadi majas tadi ya sudah itu apa adanya ya. Yang ketiga, terakhir adalah paragraf deskriptif spasial. Nah, ini khusus untuk menggambarkan sebuah tempat atau sebuah benda atau sebuah ruangan tertentu. Nah, ini masuknya ke paragraf deskripsi spasial. Nah, bagaimana kita menulis paragraf deskripsi? Ya, ada beberapa langkah yang nanti Saman bisa coba untuk latihannya ya. Yang pertama adalah cari sebuah topik. Nah, tentukan topiknya. Lah, topiknya tentu harus menarik ya untuk sampean telaah dan yang kedua adalah menarik untuk diceritakan. Nah, itu. Yang kedua adalah rancanglah sebuah paragraf deskriptif. Sampean tulis dulu ya, kita tulis dulu teksnya. Setelah kita tulis kita tinggalkan dulu, besoknya kita baca lagi ya. Karena kalau misalnya dalam satu hari itu pikiran lelah. Lah, biasanya kalau di besok dibaca lagi pasti ada salahnya, besoknya lagi pasti ada salahnya. Nah, maka saya sarankan melakukan revisi ya. Jadi yang sudah kita tulis itu kita deskripsi lagi.
Nah, setelah kita menulis dan kita revisi lagi, setelah kita revisi lagi, kita cek lagi dan kita baca kembali paragraf deskripsi. Nah, yang terakhir ini evaluasinya, apakah dalam paragraf tersebut sudah ada kalimat utamanya? Nah, apakah di antara paragraf, kalau emang paragrafnya lebih dari satu, kalau misalnya ada dua, ya nanti saya kasih contoh yang tidak satu paragraf tapi langsung dua paragraf, tapi dua paragraf ini saling berkesinambungan ceritanya, ya. Artinya tasalsul, ya, artinya nyambung, gitu ya, konkret. Nah, apakah di antara paragraf tersebut, tiap paragraf tersebut sudah ada ide pokoknya, ada ide pengembangnya, apakah ide closing statement-nya ada? Nah, itu kita cek semua sesuai dengan bagaimana penulisan paragraf yang baik. Jadi ini langkah yang sekiranya perlu kita cermati dalam menulis paragraf deskriptif. Oke ya, sekarang kita langsung ke contohnya. Tolong diperhatikan baik-baik karena nanti kita akan latihan sama-sama dan kita koreksi sama-sama. Nah, yang pertama adalah namudaj al-faqar al-wasfiyah. Contoh paragraf deskriptif dengan pola pengembangan subjektif. Artinya, ketika saya menceritakan sesuatu, ya saya ceritakan versi saya. Tentu versi saya beda dengan versi sampean. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat sama-sama. Nah, kira-kira ini siapa? Dan ini siapa? Oke. Nah, karena saya suka film ya, maka saya ambil ceritanya dari film. Nah, ini adalah film Harry Potter ya di novelnya, dan ini sama gurunya Profesor siapa namanya, Dumbledore ya. Ini ceritanya. Coba ini teks insaknya seperti ini. Kanal Profesor Dumbledore yu'ti intibaan bi annahu ladaihi al-katsir minan nasyat bi rahmi kaunihi ta'inan fis sinni bisyiddah. Profesor Dumbledore memberikan kita kesan bahwasanya dia seseorang yang sangat sibuk birahmi kaunihi ta'inan fisin bisyiddah, walaupun dia sudah kelihatan sangat tua. Nah, itu ya. Profesor Dumbledore memberikan kisan kepada kita semua, walaupun dia sibuk, walaupun beliau sibuk, tapi bahwa beliau sangat sibuk walaupun dia sudah terlihat sangat tua sekali. Ya. Wa kana ladaihi sya'run fadhi. Nah, dia punya rambut yang gondrong ya, fadhi. Wa likhyatun yablughu tuluha iddata aqdam, dan juga punya jenggot yang panjangnya sampai telapak kaki lah. Padahal kan nggak mungkin jenggot sampai telapak kaki. Padahal kita lihat di fotonya jenggotnya cuma sampai dada atau perutnya. Itu kan saya melebih-lebihkan, gitu ya. Ya, maka saya buat ceritanya walihiyatun yablughu tuluhu iqdata aqdam, dan jenggot yang panjangnya sampai ke telapak kaki, kan nggak mungkin. Nah, tapi saya ceritakan itu. Wa yaltadi min daran hilaliyus syakli, dan dia memakai kacamata yang bentuknya seperti bulan purnama misalnya, hilal. Nah, ya kacamata ya bulat gitu saja, tidak perlu saya kasih mindoran seperti bulan bentuknya, bulat, bulan purnama. Nah, itu kan saya melebih-lebihkan menggunakan majaz ya. Waladaini anfun munhaniyun bisyiddah, dan dia juga punya hidung yang sangat melengkung. Nah, padahal hidungnya biasa saja. Tapi karena konteksnya penyihir, saya bilang penyihir orang luar hidungnya panjang-panjang sehingga seperti Pinocchio gitu ya. Padahal ya tidak seperti itu ya, tetap mancung tapi tidak seperti Pinocchio. Tapi turun ke bawah, munhanin bengkok ya. Waladaihi anfun munhaniyun bisyiddah. Wa kana al-akharun yaqulun inna annahu a'lamu sakhirin fi hadzal asr. Mereka orang-orang berkata bahwasanya Profesor Dumbledore ini penyihir yang paling hebat pada zamannya, pada zaman ini maksudnya. Walakin lam yakun hadha huwa sabab wara'a ikhtirami Harry lahu. Harry itu namanya Harry Potter ya. Tapi bukan ini yang menjadikan Harry Potter sangat mengaguminya. Ya. Lisa babin ma, oleh karena sebab tertentu yang mungkin kamu tidak akan mempercayainya. Nah, bukan karena itu saja, bukan karena yang saya tulis itu terus Harry Potter menghormati profesor, tapi ada lain di balik itu yang kita tidak mungkin percaya ya. Mungkin karena dia sakti, punya ilmu yang inilah. Ini kan cerita ya. Cerita yang saya lebih-lebihkan versi saya. Jadi ceritanya tergantung saya. Nah,
maudhu'nya jelas Harry Potter tentang Profesor Dumbledore, tapi saya menggiliran seseorang ya, topiknya orang ya. Tapi saya lebih-lebihkan lah. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi versinya tergantung siapa yang menulis dan siapa yang menerjemahkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana contoh deskriptif, paragraf deskriptif secara objektif ya. Kira-kira ini gambar apa? Nah, sudah jelas. Ini adalah gambar sepak bola. Nah, pemain sepak bola. Contohnya adalah Kuratul qadam hiya riyadhatun jama'iyyah tul'ab bana fariqaini. Sepak bola adalah olahraga bersama yang dimainkan oleh dua kesebelasan atau dua kelompok ya. Yatakawwan kullun minhuma min ahada asyara la'iban bi kuratin mukawwal. Yang di antara dua kesebelasan menggunakan bola bola yang bulat ya, kuratun mukawwal. Nah, abu kuratul qadam fi mal'abin mustatil. Sepak bola dimainkan di lapangan yang panjang ya. Memang ukurannya kan lebih panjangnya daripada lebarnya ya. Ma'amal maini fi janibihi, yang di antara dua sampingnya tadi, dua samping yang sisi panjang tadi terdapat dua gawang. Adhalfu minal la'bah huwa ikhrazul ahdaf abra kulli ayyi darbatil qura dakhilal marma. Tujuan daripada permainan ini adalah ihrazul adhaf, mencetak gol ya. Abra raqli aidal batil qura dakhilal marma, melalui yaitu dengan menendang bola ya dakhilal marma, ke dalam gawang. Wal fariqul ladzi yahrizu ahdafan akthar yakunu huwal faiz. Dan kesebelasan yang mencetak gol terbanyak, ahdaf, gol terbanyak, maka dialah yang keluar sebagai pemenang. Ya. Selanjutnya kita coba dua paragraf ya. Harisul marma huwa al-la'ib al-wahid alladhi yusmah lahu ayyalmasal qura biyadaihi aw dira'aihi. Penjaga gawang, ia adalah pemain satu-satunya yang diperbolehkan untuk menyentuh, memegang bola, baik dengan kedua tangannya maupun lengannya. Nah, itu. Bisyarti ayyakuna dakhila min taqatil jaza al-khassa bihi. Nah, dengan syarat dia memegangnya masih berada dalam kotak penalti itu ya. Nah, garis yang warna putih yang ada di dekat gawang itu. Yastahdimu al-laibun ghairal haris al-julahum ghaliban fil hujum. Nah, sedangkan pemain lainnya selain penjaga gawang, mereka menggunakan kakinya untuk menyerang autamrirul qura atau mengopel bola kama yumkinuhum istikhdamu ra'sihim lidalbil qura. Begitu juga mereka juga dapat menggunakan kepalanya untuk bermain bola atau menyundul. Nah, itu. Nah, ini kan apa adanya, tidak saya buat-buat. Semua orang tahu dan sulit untuk tidak dipercaya. Ya. Gitu ya. Artinya ini objektif sesuai dengan apa adanya, tidak saya tambahi. Saya berceritanya tidak menurut perspektif saya, tapi perspektif yang sebenarnya yang orang lain ketika membacanya tidak perlu mengingat-ingat lagi, tidak perlu takhayal lagi, tapi sudah pasti, oh itu benar adanya. Nah, itu objektif ya. Selanjutnya adalah contoh paragraf deskriptif spasial ya. Ini tentang tempat, benda atau ruangan ya. Ini kayak kasih dua contoh ya. Mungkin nanti ada yang lebih siap membuat paragraf spasial ini. Nah, contoh yang pertama adalah ini kita bahas tentang kopi ya. Kira-kira apa judulnya? Judulnya adalah Warkop, warung kopi ya. Saya sering ngopi lah biasanya di Pit Stop Coffee yang ada di Gresik itu. Ya, yaftahu makha Pit Stop. Nah, abwabahu ghaliban minas sa'ati sadisa sabahan ilal asyirati lailan. Warkop Pit Stop atau Pit Stop Coffee ya sering membuka atau biasanya buka pada mulai pukul 6 pagi sampai 10 malam. Bainama kana al-ba'dul akhar ya'malu madar al-ba'di wa 20 sa'at. Di mana yang lain, warkop yang lain itu ada yang bekerja atau buka selama 24 jam. Nah, itu saya ceritakan tentang pit stop ya. Yuqaddimul makha majmu'atan ghaniyatan minal masyrubat mithl al-qahwah wasyai wazanjabil wal khalib. Nah, Pit Stop Coffee menyediakan berbagai menu minuman, mislal masyrubat. Nah,
mithlal qahwa seperti kopi, wasyai, teh, wazanjabil, ya, jahe, ya, wal halib, susu, wasail masyrubatil jaiz, dan minuman-minuman instan lainnya. Waqad yuqaddimu ba'dal maqahi wajabatil iftar. Dan tapi karena di pit stop ini tidak ada makan, ya, waqad yuqaddimu ba'dal maqahi, nah sebagian warkop-warkop yang lain dia menyediakan nasi bungkus ya, wajabatul iftar, ya, makanan pagi atau makanan siang, makan siang ya, nasi-nasi bungkus itu ya, wal masywiyat dan gorengan, wal masluqat dan pokoknya sesuatu yang digodok gitu ya, wal halawiyat dan manis-manisan, wasail makbulah dan makan-makanan ringan yang lainnya. Nah, kalau di stop nggak ada, tapi maka saya tulis ba'dul akhar, warkop-warkop yang lain. Yattajihu ilaihin nasu li ahradin mukhtalifah. Nah, maksudnya para masyarakat datang ke tempat kopi untuk tujuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Minhum ya'tihi lil istirqa, sebagian ada yang datang untuk nyantai-nyantai, aulil muqabalah ma'al asdiqa, atau bertemu dengan temannya, auli qada'il wadhifah al-jami'iyah antara istihdami wifi al-jahiz wa ma'asbal, atau untuk menyelesaikan deadline kampus ya, antara istihdami wifi karena di sana tersedia wifi ya, untuk mendownload atau untuk kuliah daring atau sekolah daring dan lain sebagainya. Lah, ini kan saya menceritakan pit stop coffee sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, bagian-bagiannya, ruangan-ruangannya. Maka kalau serikat warkop, maka yang saya ceritakan adalah harusnya apa yang dijual. Ya. Kalau minuman-minuman apa, kalau makanan-makanan apa. Nah, itu. Siapa saja yang datang. Nah, yang datang itu untuk tujuan apa saja, untuk nyantai lah. Itu kan saya sudah ceritakan. Saya ceritakan tempat dan apa yang ada kaitannya tempat itu sudah saya tulis. Nah, ini namanya deskripsi. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Sama spasial, tapi contoh yang kedua. Nah, ini cerita apa kira-kira? Ini adalah Masjid Nasional Akbar Surabaya ya. Mungkin yang di Jawa Timur sudah ke sini, mampir ke sini. Oke. Tadi model satu paragraf, sekarang saya tuliskan dua paragraf secara langsung. Wa huwa al-Masjidul Al-Jami'ul Akbar Surabaya. Masjid Agung Sunan Al-Akbar Surabaya. Wa huwa minal masajid al-hadithah tammah qitahu ama alfaini miladiyah. Dia merupakan masjid modern yang diresmikan pada tahun 2000. Yaqa'u fi janubi Surabaya fi mantiqati Pagesangan. Dia terletak di selatan Surabaya, tepatnya di Kecamatan Pagesangan ya. Yatamayyazu bil mauqi' al-istrategi liqadimina min dakhilin wa kharijil Madinah. Dia terletak di tempat yang sangat strategis ya bagi para pendatang baik itu dalam maupun luar kota, aksesnya mudah. Wa yatamayyiz bitasmimil farijid dan yamtaddu ala masafa 11,2 hektar. Dan dia sangat berbeda dalam model desainnya, ya itu tidak ada yang meniru saya kira ya. Yang yamtaddu ala masafah yang luasnya kurang lebih 11,2 hektar. Nah, ini cerita tentang Masjid Al-Akbar. Nah, selanjutnya wa kana al-wajih al-ra'isiyah tatamayyazu bil qulbah zaqa'il laun. Sedangkan bagian depannya, sisi depannya dia terdapat kubah, menara zalqaul laun yang warnanya biru. Yatamayyiz al-masjid bistahmil farid alladhi yamzaj al-laun al-azraq ma'al laun al-akhdar. Dan desainnya pun ya sangat menarik yang memadukan antara warna hijau dan warna biru. Nah, ini artinya yujadu bihi burjun mujahhaz bimis'adin liyutikha zawwar al-masjid ru'yata madinati Surabaya minal a'la. Di sana juga terdapat burjun, artinya menara ya. Mujahhazun bil mis'ad yang dilengkapi dengan lift yang memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya yang ingin melihat kota Surabaya dari atas. Nah, itu sampean kalau dulu masuknya 6.000 tapi kurang tahu sekarang masih dibuka atau tidak ya. Wa yu'tabaru min ahami marakizin nasad ad-dini fil Madinah. Dan Masjid Al-Akbar ini menjadi pusat kegiatan keagamaan di kota tersebut. Wa fi sabah yaumil akad, dan biasanya di hari Minggu tanaqadul aswaq al-muzdahimah haulal masjid. Ya, terdapat pasar-pasar dadakan itu loh ya, pasar kaget
kalau minggu pagi di sekitar masjid itu, sebagaimana kalau bulan Ramadan. Ya. Jadi ini dua paragraf, paragraf 1 dengan paragraf 2 ini saling nyambung ya, tasalsul. Yang kedua, ketika saya membicarakan tentang Masjidil Akbar, saya membicarakan tentang fasilitasnya. Ya. Bisa saya membicarakan tentang, kalau saya kan berbicara tentang tempat ya, maka bisa saya ceritakan eh, geografisnya, fasilitasnya, ukurannya, modelnya, warnanya, terus kegiatannya. Lah, pokoknya itu disatukan dalam model deskriptif spasial. Lah, itu maksudnya yang dimaksud dengan paragraf dengan pola pengembangan deskriptif spasial. Oke, saya kira itu cukup ya. Khotimah sebagai penutup. Nanti kita sama ya, kita latihan. Nanti tugasnya dikumpulkan juga pada seminggu yang akan datang. Sebagai penutup ada kata-kata yang perlu direnungkan. La takhaf minal akhta'i fi insya'ik. Jangan pernah merasa takut bahwasanya nanti insya saya ini banyak salahnya. Kuncinya adalah waktu. Terus pokok nulis, dan pokok nulis. Kenapa kok gitu? Ya. Innal akhta alladhi yata'allamu minhal insan hiya laysat akhta. Karena sesungguhnya kesalahan yang diperoleh manusia dari proses belajarnya sebenarnya itu bukan kesalahan. Tapi apa? Tapi hiya sullamun yahmiluhu ilan najah. Tapi tangga yang akan mengantarnya pada kesuksesan. Kalau dalam konteks ini berarti tangga yang mengantarkannya menjadi memiliki sebuah keterampilan dalam menulis insya. Jadi tidak perlu ragu, silahkan nanti kita latihan sama-sama dan dikumpulkan seperti mana biasa ya. أظن نكتفي هنا نشكركم على حسن الإنصات والمتابعة. Thanks for attention. نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. تمنياتي دائما لكم بالتوفيق والسداد دائما. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداعا.